Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Yuan. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yuan dia pun mendapatkan banyak informasi tersembunyi tentang job yang dia dapatkan, Necromancer. Dan dia tidak menyangka kalau ternyata kekuatan dirinya berasal dari salah seorang dewa terlarang. Dan mengetahui kalau ada sekelompok orang yang mengincar dirinya yang merupakan seorang Necromancer membuat Yuan dia akan menjadi target dari banyak kelompok kesatria, dan tentunya itu akan sangat amat merepotkan. Dan jika tidak menemukan cara untuk dapat menyembunyikan aura dari Lord of Darkness, tentunya ini benar-benar akan menjadi bencana untuk Yuan. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi target bagi para kesatria. Dan itu membuat Yuan dia pun bertanya kepada orang tua itu, apakah ada sebuah cara untuk dapat menghindari deteksi ini? Ada, sambut dari orang tua itu, hanya Quincy lah yang dapat melakukannya. Namun, jika Quincy mengetahui identitas Yuan yang merupakan seorang Necromancer, tentunya itu akan menjadi masalah karena seseorang yang telah mengambil istri Quincy adalah seorang Necromancer, seseorang wanita yang paling dicintai oleh Quincy. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Yuan untuk menjauhi Quincy, karena dia tahu Quincy sangat membenci Necromancer. Sedangkan untuk Yuan, kini dia pun pergi meninggalkan kota dan dia akan kembali menuju tempat di mana Quincy berada. Namun di dalam perjalanan itulah di sini Yuan dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh orang tua yang sebelumnya. Kalau ternyata Yuan akan tetap pergi menemui Quincy, yang membuat orang tua itu dia sangat amat khawatir karena Quincy sangat membenci Necromancer. Tapi karena Yuan nggak punya pilihan lain, maka dia tetap akan pergi menemui Quincy. Karena Yuan tahu jika dia memiliki aura dari Necromancer, tentunya kemanapun dia pergi akan menjadi masalah. Jadi nggak punya pilihan lain selain pergi menemui Quincy. Namun ketika Yuan sedang berjalan, tiba-tiba saja dia pun disergap oleh sekelompok orang yang datang melepaskan serangan. Namun dengan cukup mudah Yuan dapat menghindarinya, dan ternyata itu cukup banyak orang yang datang untuk dapat menyergap dirinya. Dan ternyata kelompok orang ini berasal dari seseorang yang sebelumnya pernah dilawan oleh Yuan. Akhirnya aku menemukanmu. Setelah lama kami menunggumu, dan sekarang aku telah membawa lebih dari 30 orang dan kau bakal tamat, ucap dari seseorang. Dan ternyata orang itu adalah, kelompok ini lagi, dua bersaudara yang sebelumnya yang pernah dijatuhkan oleh Yuan, dan saat ini mereka datang untuk dapat menuntut balas. Dan ternyata di sini aksi penyergapan yang dilakukan oleh kelompok ini dipantau oleh makhluk yang terbang di atas sana. Dan ternyata ini bukanlah makhluk biasa, karena makhluk ini dapat menyiarkan apa yang ada di bawah sana. Dan di sini dengan bantuan dari makhluk itulah Guild ini mereka menyebarkan siaran live stream yang dapat disaksikan oleh para player-player yang ada di bumi. Dan mereka akan menyaksikan penyergapan yang dilakukan oleh Guild itu, yang membuat Pirang dapat mengatakan kalau dia akan menunjukkan sebuah tutorial bagaimana caranya menyingkirkan seseorang menjadi potongan kecil, ucap dari si tengah ini. Namun melihat seorang player yang akan disergap oleh 30 orang player membuat para penonton mereka semua pun merasa iba. Bagaimana mungkin satu orang melawan 30 orang? Dan ini adalah hal yang sangat-sangat amat mustahil, dan mereka semua iba dengan Yuan. Namun untuk Yuan, ketika dia disergap oleh 30 orang kroco, membuat dirinya pun masih dapat terlihat sangat tenang. Dan dia mengatakan kalau dirinya nggak takut, dan dia juga tahu kalau ini semua nggak akan berguna, ucap dari Yuan. Dan apa yang diucapkan oleh Yuan tentunya menarik perhatian bagi para penonton yang mulai rame di kolom komentar. Dan untuk Master Guild, dia pun langsung meminta kepada pasukannya untuk segera menyerang. Dan benar saja, kini beberapa orang pun datang maju ke depan, yang juga akan di-backup oleh para penyihir-penyihir lainnya dan juga para hunter-hunter jarak jauh. Mereka pun melepaskan serangan dari berbagai macam arah, dari jarak dekat, jauh, dan juga sihir. Dan disergap seperti ini membuat Yuan dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem, di mana sistem memberitahukan kepada Yuan kalau saat ini dia sedang dikeroyok. Dan Yuan mendapatkan waktu selama 15 menit untuk dapat menyingkirkan mereka semua. Dan dalam waktu 15 menit itu Yuan dia tidak akan mendapatkan poin kejahatan, yang membuat Yuan dia pun mengatakan kalau 15 menit itu terlalu lama, ucap dari dirinya, yang kini dia memanggil pasukan-pasukan bayangan miliknya untuk dapat menghadapi semua para bandit-bandit itu. Dan benar saja, kini pasukan yang dipanggil oleh Yuan cukup dapat mendominasi, menjatuhkan orang-orang itu, yang membuat di sini salah satu komandan mereka pun meminta kepada pasukannya untuk segera membentuk sebuah formasi bertahan dan juga formasi menyerang. Dan benar saja, kini para pasukan mereka juga mulai melakukan sebuah formasi untuk dapat menyerang Yuan. Dan itu juga dapat membuat kini pasukan yang diberikan oleh Yuan mendapatkan tekanan yang cukup kuat dari orang-orang itu. Dan melihat aksi itu membuat para penonton juga mulai kasihan. Dan mereka juga mulai meninggalkan siaran live stream ini karena
Ya, 30 lawan 1, apa sih yang diharapkan? Tapi untuk si Tengi ini, mereka pun yakin dengan ini semua maka mereka dapat menang. Dan tidak peduli seberapa banyak dipanggil oleh Yuan para zombie-zombie itu tentunya. Itu semua tidak akan berguna, ucap dari mereka dan kau bakal tamat. Tapi di sini untuk Yuan, dia justru malah tersenyum. Dan melihat Yuan yang tersenyum tentunya membuat mereka pun bingung. Kenapa dia tersenyum, pikir dari mereka. Namun tiba-tiba aja muncul sebuah retakan di bawah kaki dari para penyihir yang membuat para penyihir konsentrasinya jadi kacau. Apalagi tiba-tiba aja muncul sebuah lubang yang menarik beberapa dari mereka. Dan dari dalam lubang itu juga muncul para pasukan bayangan yang dimiliki oleh Yuan yang langsung menyerang dari belakang. Yang tentunya itu membuat kini para pasukan musuh mereka harus menghadapi dua arah sekaligus. Yang tentunya itu mengejutkan bagi orang-orang ini. Dan itu juga membuat para penonton jadi semakin heboh. Mereka nggak menyangka kalau ternyata ada sebuah serangan kejutan dari bawah sana. Dan itu juga membuat para penyihir mereka juga bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka mulai harus menyembuhkan dulu para prajurit warrior. Tapi mereka juga menjadi target utama karena mereka lah para healer. Tapi ketika mereka akan melakukannya, tiba-tiba aja mereka pun diserang oleh Spirit Flame yang dilepaskan oleh Yuan. Yang tentunya ini akan membuat mereka semua jadi kacau balau. Namun untuk Yuan, dia juga tahu kalau saat ini ada sosok yang mengincarnya dari belakang. Bahkan sebelum sosok itu muncul di sini, Yuan dia pun langsung menghajarnya. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi si Tengi ini. Bagaimana mungkin kau bisa tahu ucapan orang ini? Dan untuk Yuan tentunya dia tahu dengan ini semua karena ini adalah sebuah trik yang trik-trik biasa, trik-trik kocok. Dan karena memang mereka ditekan dari depan dan juga belakang, membuat para pasukan musuh mereka semua porak-poranda. Yang membuat si pirang ini dia pun kesal dengan ini semua. Dan dia menganggap kalau sekumpulan orang yang telah dia panggil benar-benar tidak berguna. Ucap dari dirinya yang kini dia pun langsung maju dan dia akan menghajar Yuan dengan tangannya sendiri. Namun untuk Yuan yang melihatnya, dia pun tahu kalau ini semua gak berguna dan dia kini mengeluarkan pedang miliknya dan akan menggunakan skill barunya untuk dapat mencoba kepada si Tengi itu. Dan benar, kini Yuan dia pun melepaskan skill barunya itu untuk dapat melahap si Tengi ini. Yang membuat si Tengi ini dia pun kaget ketika dia terkena skill aneh yang diberikan oleh Yuan. Dan dalam sekian detik kemudian dia pun meletup. Yang membuat Yuan easy. Dan tentunya aksi yang dilakukan oleh Yuan yang dapat solo melawan 130 tentunya membuat para penonton menjadi heboh. Sedangkan untuk Master Guild dia pun kaget dengan apa yang dia lihat. Dia pun shock bagaimana mungkin seluruh pasukannya dapat dikalahkan oleh Yuan. Padahal sebelumnya Yuan tidaklah sekuat ini, pikir dari dirinya. Dan setelah menjatuhkan mereka semua, di sini hanya tersisa Master Guild doang. Dan ketika dia dilirik oleh Yuan, membuatnya pun langsung keringat dingin dan dia meminta kepada Yuan untuk tidak menyerang dirinya. Tapi untuk Yuan, tentunya dia tidak akan mungkin melepaskannya begitu saja. Dan dia melemparkan pedang miliknya dan ya udah, tumbang juga Master Guild-nya. Dan di sini Yuan dia juga tahu kalau ada sosok makhluk yang menyiarkan ini semua ke dunia luar dan dia dengan cukup mudah untuk dapat menghancurkan serangga itu. Dengan begini maka lebih tenang, ucap dari Yuan. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Yuan membuat mereka di luar sana, si pirang ini dia pun benar-benar kesal. Dan dia pun benar-benar muak dengan ini semua karena dia telah dikalahkan oleh Yuan untuk kesekian kalinya. Dan Yuan, lihat saja kau, ucap dari si Tengi ini. Dan setelah dikalahkan oleh Yuan, dia pun lock out karena dia sangat amat kesal. Sedangkan di sisi lainnya, di kota Blackside Immortal, Pak Tua Quincy dia pun mendapatkan kunjungan dan itu adalah Yuan. Dan melihat Yuan yang datang di sini, Pak Tua Quincy dia pun meminta kepada Yuan untuk pergi saja karena dia tidak lagi mau mengajari Yuan dan dia masih memiliki stok anggur. Jadi dia nggak membutuhkan uang dari Yuan. Tapi untuk Yuan, dia pun mengatakan kalau dia ingin mengatakan sesuatu. Dan kini di hadapan Pak Tua Quincy, Yuan dia pun melepaskan salah satu fitur yang dapat menyembunyikan jawabnya. Dengan begini, maka Pak Tua Quincy dia dapat mengetahui kalau Yuan adalah seorang necromancer. Dan melihat Yuan yang merupakan seorang necromancer, membuat Pak Tua ini dia pun sangat amat marah. Dan dia pun mengatakan, sudah bertahun-tahun seorang necromancer sepertimu, kau beraninya datang. Ucap dari orang tua ini yang melepaskan semua kemampuan miliknya. Dan dia pun melepaskan serangan ke arah Yuan. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, dia dapat menghindarinya. Yang mengejutkan bagi orang tua ini, dia cepat sekali ucap dari orang tua ini. Dan untuk Yuan, dia pun langsung melepaskan pedangnya dan mengacungkannya kepada orang tua itu. Dan dia mengatakan, sekarang bisakah kita berbicara dengan baik? Ucap dari Yuan. Dan untuk Pak Tua Quincy, dia pun bertanya apa yang diinginkan oleh Yuan.
Di sini Yuan dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh Pak Tua yang sebelumnya. Ia tahu kalau dulu Pak Tua Kunci dia bersama dengan istrinya pernah menekan dan juga mengalahkan salah satu pelayan dari Lord of Darkness. Hanya saja di kala itu, istri dari Pak Tua Kunci terluka parah dan terkena sebuah kutukan hingga membuat dirinya berubah menjadi Andit. Dan jiwanya juga telah terkontaminasi dengan kekuatan kegelapan dan berubah menjadi monster yang tidak memiliki pikiran. Dan satu-satunya cara untuk dapat mematahkan kutukan itu dan juga menyelamatkan istrinya adalah menyingkirkannya, dan dengan begitu maka jiwa yang rusak dapat kembali suci. Namun sayangnya di dalam pertempuran itu pula Kunci dia juga terluka parah hingga membuat dirinya tidak lagi dapat memegang pedang dengan benar, yang membuat Kunci dia hanya dapat menghabiskan waktunya untuk menganggur dan juga tenggelam dalam kesedihan. Namun suatu hari dia juga mengeluarkan sebuah misi, siapapun yang dapat menyelamatkan istrinya maka akan mendapatkan semua harta karun yang ia miliki. Dan dia juga menawarkan harta pusaka yang sangat berguna untuk para Necromancer, harta karun kegelapan yang telah dia dapatkan dari seorang Necromancer pula. Walaupun memang tujuan utamanya hanya untuk memancing para Necromancer untuk dapat keluar. Namun sayangnya para hunter yang menerima misi dari Pak Tua Kunci tidak ada satu orang pun yang kembali hidup-hidup. Dan untuk Yuan kini dia pun bertanya kepada Pak Tua Kunci untuk menyerahkan misi itu kepada dirinya. Dengan begitu sistem akan memicu misi, yang membuat orang tua ini dia pun setuju. Dia pun mengeluarkan misi untuk Yuan, yaitu menemukan dan juga membebaskan istrinya serta membiarkan istrinya beristirahat dengan tenang. Dan Yuan dia pun menerimanya. Dan kemanakah Yuan akan pergi dan apakah dia dapat melakukannya? Akan kita bahas di part lanjutannya. Ya, bagi kalian yang bingung kenapa Yuan harus bertemu dulu dengan Pak Tua Kunci untuk dapat memicu misi, karena ini adalah game cuy. Karena kalau mau dapat misi tentunya harus dulu melapor ke NPC-nya. Nggak bisa main kucuk-kucuk pergi tahu-tahu misinya kelar. Nggak, ini misinya dipicu oleh para NPC. Jadi nggak bisa tiba-tiba misinya kelar aja. Nggak, sistem tuh memicu misi nggak tiba-tiba aja gitu. Harus ketemu dulu sama NPC-nya. Dan semoga membantu. Jika kalian masih bingung, ya udahlah, nikmatin aja. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan sorry kalau ini agak sedikit lebih pendek ya daripada part sebelumnya, karena ini waktu terbatas dan sekarang gue harus jemput bini gue. Udah itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan hari ini akhirnya gue bisa upload 3 lagi. 2 di Bacotan dan 1 di Kamai. Dan enjoy. Thank you. Bye.